Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 4 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Angkatan 57, nama Muzakir, STB 5033, Prodi Teknik Pemasyarakatan B. Jadi pada kesempatan ini saya akan memposisikan diri sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola serta menangani berbagai permasalahan internal organisasi. Jadi sebagai seorang pimpinan, tentu tidak hanya dituntut untuk menjaga stabilitas dan keamanan, tetapi juga harus mampu memahami akar masalah yang terjadi, serta juga harus bisa merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan. Jadi kasus yang saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah peristiwa kaburnya narapidana di Lapas Kutacane, Aceh. Alasan saya memilih kasus ini karena menurut saya peristiwa ini bukan hanya sekedar insiden pelarian biasa, tetapi mencerminkan adanya permasalahan yang lebih dalam sistem pemasyarakatan kita. Jika kita lihat secara lebih luas, kejadian ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan besar dalam pengelolaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia, khususnya terkait dengan overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, serta sistem keamanan yang belum berjalan secara optimal. Melalui kasus ini, saya ingin mencoba melihat permasalahan tersebut dari sudut pandang manajerial, kemudian menganalisisnya menggunakan pendekatan teori organisasi, sehingga kita dapat memahami apa yang terjadi, tapi juga mengapa hal tersebut bisa terjadi dan bagaimana solusi yang dapat kita lakukan ke depannya. Kita masuk di identifikasi masalah. Berdasarkan pemberitaan dari detik.com tahun 2025, pada tanggal 10 Maret 2025 sebanyak 49 narapidana melarikan diri dari Lapas Kutacane sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dari jumlah tersebut, baru 14 orang yang berhasil diamankan kembali, sementara sisanya masih dalam proses pencarian. Kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar kasus pelarian biasa. Jadi ini menunjukkan adanya gangguan serius dalam sistem pemasyarakatan kita. Masih dalam laporan detik.com, kapasitas lapas tersebut terdiri dari sekitar 100 orang. Namun lapas tersebut dihuni 368 narapidana. Jadi yang artinya kondisi ini sudah sangat over capacity. Selain itu, jumlah petugas yang berjaga pada saat itu hanya sekitar 6 orang. Yang jelas itu tidak sebanding dengan jumlah penghuni yang ada di lembaga pemasyarakatan itu. Kemudian, menurut pemberitaan dari suara.com tahun 2025, kericuhan ini juga dipicu oleh pembagian makanan berbuka puasa yang tidak terorganisir dengan baik. Jadi dapat kita simpulkan masalah utama yang muncul adalah, yang pertama adalah overcrowding, lalu yang kedua kekurangan petugas, yang ketiga lemahnya sistem pemasyarakatan di Indonesia, lalu manajemen operasional yang kurang efektif. Yang paling penting, semua faktor ini berkaitan. Diagnosis organisasi MC Kinsi 7S. Jadi untuk memahami akar masalah secara lebih sistematis, saya menggunakan model MC Kinsi 7S. Pertama, dari sisi strategi, kebijakan yang ada masih belum fokus pada pengurangan overcrowding, seperti yang dijelaskan oleh Saputra dan Isnawati tahun 2022. Lalu yang kedua, dari sisi struktur, terlihat adanya ketidakseimbangan
antara jumlah petugas dan narapidana. Lalu yang ketiga, dari sisi sistem keamanan terbukti belum berjalan optimal karena pelarian bisa saja terjadi secara massal. Lalu yang keempat, dari sisi SDM, banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia memang mengalami kekurangan petugas berdasarkan laporan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tahun 2023. Selain itu, masalah overcrowding ini juga berdampak luas terhadap kualitas pembinaan dan keamanan, seperti yang dijelaskan oleh Sitorus tahun 2021. Jadi dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa akar masalah utamanya adalah yang pertama, overcrowding yang ekstrim. Lalu yang kedua, ketidakseimbangan SDM. Dan yang ketiga, sistem keamanan yang lemah. Dan ini menunjukkan bahwa masalah yang terjadi bersifat sistemik, bukan hanya insidental. Proses diagnosis. Dalam melakukan diagnosis ini, saya menggunakan data dari berbagai sumber. Mulai dari berita, laporan resmi pemerintah, hingga jurnal ilmiah. Langkah pertama adalah memahami kronologi kejadian. Kemudian mengidentifikasi faktor penyebab dan terakhir menghubungkannya dengan teori organisasi. Pendekatan ini penting agar analisis yang dilakukan benar-benar berbasis data, bukan hanya asumsi. Strategi perubahan model Kurt Lewin. Untuk mengatasi masalah ini, saya menggunakan model perubahan Kurt Lewin yaitu unfreeze, change, dan refreeze. Yang pertama, unfreeze. Pada tahap ini, perlu dibangun kesadaran bahwa kondisi saat ini tidak bisa dipertahankan. Misalnya dengan evaluasi internal dan penyampaian data. Overcrowding harus dilaporkan kepada stakeholder. Lalu yang kedua, change. Ini adalah tahap inti perubahan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: pertama, menambah jumlah petugas. Lalu yang kedua, mengurangi overcrowding melalui alternatif pemidanaan non penjara sesuai dengan penelitian legalita tahun 2025. Lalu yang ketiga, memperbaiki sistem operasional seperti distribusi makanan. Lalu yang keempat, memperkuat sistem keamanan dengan teknologi. Selain itu, dari sisi kebijakan dan anggaran, penanganan overcrowding juga perlu evaluasi yang lebih komprehensif, sebagaimana dijelaskan oleh Lestari tahun 2025. Lalu yang ketiga, refresh. Tahap terakhir adalah menjaga agar perubahan tetap berjalan dengan yang pertama, standarisasi SOP, yang kedua, evaluasi rutin, yang ketiga, penguatan budaya organisasi. Hasil yang diharapkan tidak terjadi lagi pelarian massal seperti pada kasus Lapas Kutacane tersebut. Lalu keamanan bisa menjadi lebih meningkat, dan yang terakhir, proses pembinaan lebih optimal. Sebagai penutup, kasus kabur narapidana di Lapas Kutacane, Aceh memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa permasalahan dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak hanya bersifat teknis atau insidental, tetapi merupakan persoalan yang bersifat sistemik dan saling berkaitan. Overcrowding yang ekstrim telah menciptakan tekanan besar terhadap seluruh sistem, mulai dari kapasitas fisik lapas, beban kerja petugas, hingga efektivitas pengawasan. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menyebabkan pengawasan menjadi tidak optimal dan membuka celah terjadinya pelanggaran keamanan termasuk pelarian ini. Jadi di sisi lain, lemahnya sistem operasional dan keamanan menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan yang ada belum mampu beradaptasi dengan
belum mampu beradaptasi dengan kompleksitas kondisi di lapangan. Hal ini membuktikan bahwa permasalahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan parsial, tetapi memerlukan perubahan yang menyeluruh dan terintegrasi. Jadi, melalui analisis yang saya gunakan model MC-Kinci 7S dapat dipahami bahwa ketidakseimbangan terjadi di berbagai aspek organisasi, mulai dari strategi, struktur, sistem, hingga sumber daya manusia. Kemudian, melalui pendekatan model perubahan Kurt-Lewin, solusi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada perbaikan jangka pendek, tetapi juga pada berkelanjutan perubahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus mencakup reformasi kebijakan, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, penguatan sistem keamanan berbasis teknologi, serta pembenahan manajemen operasional serta menyeluruh. Jadi dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan lembaga pemasyarakatan tidak hanya mampu mencegah terjadinya kembali pelarian massal, tetapi juga dapat menjalankan fungsi utama secara optimal sebagai tempat pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengatasi permasalahan ini tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemasyarakatan di Indonesia.